Hari ini gue mau introduce kalian beberapa produk dan eksperimen yang akan kita lakukan, oke? Wow, jauh lebih rendah dari yang gue expect. Keren banget, keren sekali, oke? Jadi kalian juga bisa menurunkan air dengan mineral sangat tinggi dengan menggunakan SeaChem buffer, dia bisa turun dengan cepat. Kalian bisa lihat sendiri dari hasil-hasilnya di sini, semua ini tidak ada rekayasa, jadi kalian bisa mendapatkan pH yang kalian mau secara ideal menggunakan produk-produk yang seperti ini. Dia cukup irit dengan harga yang relatif masih segera jangkau karena masih di 100 ribuan kurang lebih. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome back to Jawa Petco. Hari ini kita lagi ada sedikit eksperimen mengenai beberapa tipe produk yang bisa mempengaruhi pH kalian. Dan habis itu juga kita mau ngasih tahu kalian mengenai apa sih kegunaan dari pH di dalam air. Buat kita yang udah main akuarium, mungkin udah lewat dari sebulan 2 bulan, kita mungkin sedikit mengetahui bahwa adanya pH di dalam air. pH itu ngasih tahu bahwa antara air itu neutral, atau air itu sedikit beralkaline, atau air itu sedikit acidic sehingga pH-nya akan menurun. Jadi kalau semakin beralkaline, si pH akan naik. Kalau semakin basah ya artinya ya, dia akan naik. Kalau semakin acid, dia akan semakin turun. Oke? Nah, ikan-ikan itu memiliki beberapa kebutuhan pH karena memang kita melihat pH itu kita cek dari dalam tanda kutip area common areanya dia sendiri. Misalnya contoh kalau misalnya ikan tropis atau ikan contoh kayak predator, arwana, biasanya dia akan bermain di angka kurang lebih di pH 6,5, 6,2 sampai mungkin di 7 gitu. Habis itu ada beberapa tipe ikan juga yang lebih acid lagi kayak Amazon fish seperti discus, seperti ikan piranha, misalnya ikan-ikan yang bisa ketemu di sungai-sungai Amazon gitu. Nah, dia biasa kurang lebih akan pH-nya juga lebih kecil. Contoh yang sedikit ekstrim itu biasa namanya Altum angelfish. Jadi mungkin ikan-ikan ini bisa dikasih lihat gambar-gambarnya. Altum angelfish itu adalah kita bilangnya adalah the king of angelfish karena adalah angelfish yang cukup besar dan bisa besar sekali dibandingkan dengan angel-angel yang lainnya. Nah, kebutuhan angel Altum bahkan kalau di habitat asalnya bisa sampai di 4. Jadi itu memberikan kita sebuah pengetahuan bahwa semua ikan itu memiliki kebutuhan pH yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kayak ikan laut juga memiliki pH yang berbeda sebenarnya. pH di air laut itu mungkin di angka 7,8 sampai ke 8,3. Persis juga dengan ikan siklit yang biasa hidup di air yang memiliki pH yang sangat-sangat tinggi. Oke? Nah, karena itu hari ini gue mau introduce kalian beberapa produk dan eksperimen yang akan kita lakukan, oke? Sebelum gue ngomongin eksperimen ini, pH itu bisa kita tes. Jadi alat pH bisa sesimpel seperti ini. Itu yang namanya pH test strip ya. Jadi pH test strip ini bentuknya kurang lebih nanti seperti ini. Tingkat akurasinya cukup rendah sebenarnya. Karena kalian cuma bisa mendapatkan kurang lebih 90% accuracy rate lah gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa ngedetail, ngeliatin perbedaan dari warnanya. Karena kadang-kadang air sedikit berbeda di atasnya itu menunjukkan area yang lain gitu. Cuman ini cepat sekali, kalian bisa melihat pH kalian dalam waktu hitungan detik sebenarnya gitu. Jadi cara penggunaannya juga simple. Contoh kalau kayak gini, yang kalian perlu lakukan cuman dip, angkat, tunggu seperti ini. Dalam waktu beberapa menit, dia akan mulai berubah ya. Jadi kayak tadi ini kita kasih before after ya. Tuh. Ini yang baru, ini yang udah di dip nih ya. Jadi warnanya berubah ya. Especially yang ini berubah kelihatan lebih jelas. Biru sih biasa memang antara lebih pekat atau tidak. Yang hijau ini juga antara lebih pekat atau tidak. Nah, cara ngetesnya simple. Di belakangnya itu biasa dikasih kayak alat ukuran. Dari yang kecil sampai yang ke tinggi ya. Biasanya kalau di marine kita main yang di sini. Kalau di air tawar kita main yang di sini. Kadang-kadang juga dia bablas. Nah, kenapa saya bilang nggak akurat?
Karena pH test strip itu tidak bisa menghitung koma. Berbeda dengan tes-tes yang lebih akurat seperti air laut punya gitu. Ini air laut ya, jadi pH-nya so tinggi. Dia bisa 7,6, 7,8, 8,0, 8,2, 8,4, 8,6. Jadi akurasi itu tergantung dari tipe alat tes yang you pakai. Oke, nah ini saat kita pakai karena ini air tawar, gua tes, keluarnya kuning. Sama sekali tidak ada di barometer ini. Itu memberikan kita kasih tahu bahwa dia nggak bisa nge-track airnya. Dan kemungkinan besar ini airnya agak di bawah. Oke, nah ini saat kita udah lihat airnya, pH ini berarti menunjukkan kurang lebih di 7 nih. Ini menunjukkan di 7. 7-nya berapa? Nah ini yang kita nggak tahu. Bisa jadi 7,2, 7,4, 7,8. Alat tes pH juga ada yang baru, kalian bisa menggunakan seperti test pen. Kalian tinggal celupin, tungguin aja, dia nanti akan kasih tahu. Tapi jeleknya semua alat test pen itu harus kalian kalibrasi. Jadi kalibrasi itu artinya tuh pengecekan ulang dengan menggunakan pH yang konsentrat, yang dipastikan pH-nya berapa, dan kalian harus mengkalibrasi ulang. Sehingga dia butuh yang namanya kalibrasi, konsisten kalibrasi. Oke? Jadi kalian bisa menggunakan alat test kit tetes seperti menggunakan kayak Red Sea, Salivert, atau banyak brand yang lain. Atau kalian juga bisa menggunakan test kit seperti ini. Nah, ini seperti kalian, ini pH kurang lebih jatuh di angka 7. Jadi kita akan kasih tahu kalian kalau perbedaannya menggunakan alat-alat ini. Oke, sebelum gua kasih tahu ini banyak banget. Dan gua akan bagi tipenya ya. Nah, si Cam itu sudah menciptakan alat pH, pengaturan pH atau ngebuff pH menyesuaikan dari pH si ikan-ikan yang kalian sayangi. Jadi si Cam itu ngeriset misalnya contoh Arowana buffer ini akan mengadjust pH itu langsung ke 6,5. Kok bisa? Ya karena dia akan memainkan tipe alkalinitasnya sendiri. Jadi kalsiumnya direndahkan atau magnesiumnya ditinggikan sehingga sebuah mineral change itu memaksa pH itu mengarah ke satu titik lebih asid ataupun yang lebih alkaline. Jadi ini di si Cam itu kalian kalau misalnya suka kalian bisa beli yang namanya misalnya kalau lu punya ikan arwana lu beli arwana buffer. Lu punya discus lu bisa beli discus buffer. Lu punya ikan goldfish lu bisa beli goldfish buffer. Kalau lu suka punya marine ini bisa naikin langsung ke 8,3 karena 8,3 itu paling suitable ke marine gitu. Nah alat-alat buffer ini bisa digunakan, perhatikan ya. Jadi biasa gue lebih suka taruh alat buffer ini nggak gue campur ke air, malah gue buang karena bentuknya tuh kurang lebih seperti ini. Dia akan kurang lebih seperti bubuk seperti ini. Jadi kalian bisa buang itu langsung di top up ataupun di pompa. Jadi pelan-pelan adjust itu is always better daripada langsung dituang dan mengganti seluruh pH-nya. Karena ikan juga tetap dia harus bisa beradaptasi dengan penurunan si pH. Oke, jadi pelan-pelan harus better. Jadi gua kalau misalnya kalian ada SAM, taruhlah di SAM. Kalau kalian cuma punya top tank, pakai separuh dosis lebih baik daripada pakai full dose. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Bisa dicairin dulu, diolah. Bisa diolah dulu. Cuman kan kalau diolah kan langsung kayak berubah gitu. Nanti ya maksud gue. Gue sih rekomendasi kayak ngasih tapi di pompa biar tanda kutip pelan-pelan adjust lah gitu. Cara tuangnya simpel. Di dalam sini tuh semua ada aturannya. Oke, contoh ini 1 teaspoon ya. 1 teaspoon itu artinya 1 sendok teh buat setiap 40 liter air. Jadi 40 liter air kalau mau ngitung volume, ingat akuarium itu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misalnya kalian punya akuarium 10 cm kali 10 cm kali 10 cm, tinggal 10 kali 10 kali 10. Jadi itu kan kurang lebih dapat 1000. Nah 1000 itu nanti tinggal kalian bagi lagi. Itu kan dapatnya meter kubik. Kalian tinggal bagi lagi misalnya bagi 1000 jadi 1 liter misalnya gitu. Jadi kan itu kan 10 cm kali 10 cm kali 10 cm gitu. Jadi kalau kalian punya tank 1,20 meter ya tinggal kali 1 meter kali 50 kali 60 dibagi 1000. Jadi kalian akan mendapatkan volume dari si akuarium. Oke, jadi kaliannya bagi 1000 cm bagi 1000 jadi ketemu liter. Oke. Nah, simpel kata gue ada beberapa produk dan gue ingin kasih tahu kalian perubahan dari si pH secara langsung. Jadi di sini yang kita udah buka ada Arowana buffer. Untuk pengetesan ini gue kasih sedikit lebih banyak. Jadi ini seperti kalian lihat ini kurang lebih pH-nya di 7. Akankah dia berubah setelah gue kasih namanya Arowana buffer? Nah ini kita akan langsung kasih. Oke. Kalian tinggal aduk atau seperti tadi bilang kan turunan keluarnya kan kayak gini nih. Bubuk lihat nggak nih? Ini bubuk doang nih. Ji, lu lihat tuh.
Nah ini sebenarnya kalau di kolam bagus biarinin aja kayak gini atau akuarium. Jadi biar dia pelan-pelan dia dissolve dengan air. Paham ya maksud gue? Jadi perubahan itu turun tapi pelan-pelan. Jadi nggak langsung 6,5. Paham ya maksud gue ya? Jadi dia bisa perlahan. Oke? Tapi ini untuk meriset waktu gue bantu kocok aja biar lebih cepat hasilnya. Nanti gue akan ganti lagi airnya untuk ngecekin buat kalian. Oke? Ini di Arowana Buffer, targetnya adalah 6,5. Nanti gue akan sedikit ngomongin 3 ini. Ini karena lebih general. Jadi ini 3 ini kayak sesuatu yang kalian bisa pakai di rumah saat kalian nggak tahu ikannya mau apa dan bisa. Nah ini gue akan bantu tes. Seperti biasa, celupin. Angkat. Kita tunggu. Tapi nggak akan kelihatan sih. Lu lihat nggak sih sama sebelahnya? Ini kan tadi hasil tes yang tadi, ini hijau. Lihat nggak sih sebenarnya ini lebih kuning? Kelihatan nggak lebih kuning? Oke. Nah karena itu karena lebih kuning, kalau kalian lihat di sini, nah dia kurang lebih nanti di sini nih. Jadi dia tidak sehijau yang dia sebelahnya. Nah karena kita bilang akurasinya tuh susah. 6,5 gimana lihat? Nah itu dia. Lihat dia tuh masih ke kuning tapi nggak ke hijau banget. Ya kurang lebih di antaranya sih 6 dan 7 ya. Jadi kurang lebih di tengah-tengahnya. Lihat ya, paham ya? Lihat dari sebelahnya perbedaannya agak kontras ya. Kelihatan nggak sih? Hah? Kelihatan nggak tapi? Jadi ini langsung ngasih lihat bahwa dalam hitungan detik air bisa berubah mendekati pH yang lebih rendah. Oke, seperti kalian lihat ini tes tetap akurasinya gimana pun juga tidak akan seakurat yang seperti ini. Tapi nanti kita akan coba tes dengan menggunakan akurat ini. Oke, karena gue nggak tahu nih pH test kit yang ini masih ada atau enggak. Nanti gue cek lagi. Oke, nah kalau yang di atas gampang. Jadi gue akan buang airnya. Sebentar. Oke. Nah ini ada tes kedua. Kita akan menggunakan sesuatu yang udah kita pakai juga, yaitu namanya Marine Buffer. Reef Buffer. Reef Buffer kan naikin pH. Sama kurang lebih kan 8,3. Ini juga 8,3. Cuman ini kayaknya kalsiumnya lebih tinggi deh. Oke. Kenapa ya? Oh yang ini lagi, before after lagi. Oke, sure. Nah ini udah mulai bayang nih. Ya susahnya beginilah. Tungguin. Ingat ya, kalau karbon dioksida di udara semakin tinggi, si pH ini juga akan lebih rendah ya. Tapi nggak apa-apa, kita cuma mau kasih lihat ini naik turun sih. Ini mungkin masih sedikit ketinggalan yang pH buffer yang tadi ya. Ya jadi ini kurang lebih balik lagi di angka 6,8 sampai 7. Mungkin ada sedikit buffer tadi yang ketinggalan karena bubuk ya. Nah kita langsung lanjut lagi ngasih yang namanya reef buffer ya. Ini untuk, ini gue agak sedikit banyak. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke. Dan kita masukin. Oke. Dan kita akan aduk. Lihat dia tuh sebenarnya nggak langsung bisa keaduk dengan air ya. Jadi kalau misalnya kasih ke daerah pompa tuh perfect ya. Karena dia pelan-pelan change ya. Jangan takut airnya akan sedikit berubah karena magnesiumnya agak tinggi. Dengan magnesium yang lebih tinggi, pasti kalau airnya itu nggak dingin sekali dia kedilute-nya lebih lama. Tapi dalam waktu cepat dia berubah kok. Dia akan a bit clear very soon. Oke, nah ini udah mulai clear. Airnya. Balik lagi gue akan tes. Oke. Nanti gue bantu tes di sini juga biar lebih clear ya. Tuh lihat tuh, langsung naik kan. Beda jauh kan. Lihat gak? Jadi again, accuracy itu something yang not easy to get ya in this product ya. Karena dia measure-nya cuma per satu pH, which is itu kelipatan hampir 1 juta sebenarnya. Nah, seperti kalian lihat ini tadi kan pH-nya rendah ya, di 7 atau sedikit lebih rendah. Setelah kita menggunakan Marine Buffer, dalam waktu dekat dia berubah nih. Oke, so 7. Tuh. Karena dia 8,3 kayaknya dia push ke atas tuh. Dia ke arah 9, lihat ya. Tapi nggak pekat 9-nya. Tapi mengarah ke 9, lihat ya. Jadi 8 sampai 9 lah kurang lebih. Oke, kelihatan ya. Ini before after yang tadi, ini juga before after yang tadi, cukup relatively kelihatan. Ini juga before after yang tadi ya. Ini before-nya, ini after. Oke.
Ya ini before, ini after guys. Nah kalau kita mau ngetes yang ini bisa gue kasih lihat biar akurat atau enggak. Bro, bantu tes pH dong. Nah ini untuk ngeliatin sebuah akurasi karena kita bisa ngitung hampir ke 8,2 ke 8,4. Kita akan hitung whether the product is accurate or not ya. Jadi kita ambil langsung dari Riv aja karena dia lebih gampang. Kawan, Gi di sini ya. Nih. Nah, seperti kalian lihat, dia fall at kurang lebih di 8.2. Nggak sampai ke 8.4 ya, even ya. Antara 8,2 sampai 8,4. Dia nggak sepekat juga 8,6. Ya, jadi karena target pH-nya sendiri adalah di 8,3. Oke, jadi sangat-sangat right on target gitu. Jadi saat Zcam ini adalah produk yang gue bilang reliable banget gitu. Karena saat dia bilang naik, dia naik gitu. Nah ini cara penggunaannya biar gue kasih lihat sedikit karena ini ada air laut gue. Caranya adalah kalian tinggal masukin ini di pompa seperti ini, pelahan. Oke. Dan tunggu aja. Jadi biar pelan-pelan ya masuk ya, jangan kayak cepat banget gitu loh. Lu ngerti nggak maksud gue? Jadi biarlah dia perlahan dia masuk. Jadi jangan dituangin ke dalam gitu karena kalau di dalam kan si kena koral kan bahaya gitu. Jadi biarin aja dia masuk di sini perlahan. Oke. Nah, seperti kalian lihat karena air ini di sini lebih dingin ya. Ini suhunya kurang lebih di 27. Dia akan jauh lebih cepat clear gitu air-airnya ya. Jadi memang air dingin itu jauh lebih gampang untuk nge-break aditif. Jadi lebih cepat mengalir. Oke. Nah dari situ gue ada lagi satu produk yang menurut gue akan useful banget buat kalian, yaitu ini 2-3 produk lain. Jadi udah ini kan tipikal ikan-ikan kalian nih. Jadi ada discus, ada arwana, ada goldfish, ada marine. Nah di sini kita ada satu yang super keren, yaitu nomor 1 adalah equilibrium. Nanti gue akan bantu ambil di atas airnya. Jadi kan air ini kan kelihatan jelas nanti. Nah biar di sini aja. Gi, tes lagi Gi. Oke, kali ini tadi kan tes mengenai bagaimana cara untuk mengikat pH dari netral bisa naik ke atas ataupun bisa ke bawah. Pertanyaan yang terbesar juga adalah saat pH lu tinggi, saat kita kasih yang namanya buffer rendah, bisa nggak pH itu ikutan turun? Oke, karena apalagi air laut ini kan mengandung magnesium dan kalsium yang luar biasa gila. Jadi untuk mengembalikan pH-nya ini agak PR. Bedanya dengan air tawar yang high pH itu biasanya karena dia teroksidasi gila-gilaan sehingga CO2-nya hilang. Jadi pH-nya tinggi. Buat kalian yang suka yang namanya ditalang, pH ditalang. Talang itu kan biasanya kan kalian suka taruh yang namanya aerator besar. Nah, aerator besar itu biasa tuh membuang karbon dioksida di dalam air. Sehingga saat kalian membuang karbon dioksida di dalam air, penurunan karbon dioksida itu menyebabkan pH itu cenderung untuk tinggi. Oke, jadi oksigen lebih tinggi di dalam air, tapi resikonya adalah pH juga ikutan naik. Jadi kalau misalnya kalian punya talang dan habis itu pakai aerator, itu sangat wajar saat kalian memiliki pH lebih tinggi dari 7. Nah pertanyaan terbesar adalah bisa nggak kita punya pH tinggi seperti ini? Karena kita tes nih, pH-nya di 8,2 nih, kayak tadi nih. Lalu dicemplungin jadi 8,2. Bisa nggak 8,2 ini kita sekarang turunin dengan menggunakan arwana buffer, oke? Ini karena kalsiumnya gila-gilaan. Jadi kalau kalian di air tawar nggak perlu takut karena nggak mungkin segini banyak. Karena again kalsium di air tawar itu, air laut itu tinggi, di angka 430 ppm dengan biasa yang namanya magnesium di angka 1400 ppm. Jadi masih tinggi. Jadi untuk menaikkan kalsiumnya pasti butuh kadar yang jauh lebih tinggi. Jadi kita coba lihat aja bisa atau tidak dia kembali sedikit turun dari 8,2. Harapan saya sih kalau misalnya ini bisa turun ke 7,6 aja, ini sudah oke sekali. Oke, kita lihat ya guys ya. Ya butek banget, kenapa? Karena magnesium kalsiumnya barusan ditambahin di air ini. Jadi magnesium kalsium yang baru ditambahin di air ini, itu membuat perubahan yang cukup drastis di dalam air, sehingga dia membutuhkan suhu yang lebih dingin, untuk dia menghilangkan atau lebih clear daripada ini.
Ini cuman kalau kalian kasih waktu, dia pasti akan juga quite netral ya, dalam waktu cepat kok. Ini sebenarnya hilangnya tuh quite fast. Ini hanya karena magnesiumnya a bit high aja. Ini biasa nggak dilakukan sih harusnya, tapi kita akan coba lakukan ini karena ini agak sedikit lebih jauh daripada yang kita harapin, oke? Ya, lebih kalian lebih suka clear karena apa? Magnesiumnya tinggi pas ini. Tambah tinggi lagi. Nggak apa-apa, kita langsung tes aja. Kita lihat akan adakah perubahan yang cukup ekstrim di sini. Coba Gi, bantu tes Gi. Wow, jauh lebih rendah dari yang gue expect. Keren banget, keren sekali. Oke. Nah, seperti kalian lihat, dia tidak terbentuk seperti kalau kita lihat di awal mula episode kita yang hari ini. Berarti kan kalian bisa lihat tuh, awalnya tuh warnanya juga sedikit kuning ya. Nah, itu mengasih tahu bahwa sebenarnya pH-nya yang di dalam menggunakan arowana buffer ini, pH itu jadi jauh rendah sekali. Dan mungkin hampir mencapai 6,5 guys. Jadi kalian juga bisa menurunkan air dengan mineral sangat tinggi. Dengan menggunakan SeaChem buffer, dia bisa turun dengan cepat. Gua akan bantu lagi terakhir dengan alat test kit gua. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi barometer yang good. Gua akan aduk sekali lagi biar bikin dia lebih less dilute ya. Gua akan ambil yang baru. Mudah-mudahan dia nggak setinggi yang ini nih. Karena ini kan before-nya nih, ya kan? Bisakah dia agak sedikit turun? Turn out very possible. Wow, gila. Gua agak shock. Gila lu balik ke 6. Nih, pinjemin dulu lagi. Ini beneran balik ke 6. Ini 6 ya. Ini 6 nih ya. Noh. 6 ke arah 7. Sakti. Oke. Jadi hari ini gue udah cukup puas. Jadi ini membuktikan bahwa semua barang ini works sesuai dengan apa yang dijual. Mencari sebuah aditif itu bukan membaca sebuah iklan yang ditulis dalam sebuah aditif, tapi mendapatkan hasil dari apa yang di aditif tersebut. Karena semua barang bisa ditulis macam-macam, tapi kadang-kadang biasa tidak mendapatkan hasil yang optimal dari apa yang kamu beli. Oke, keuntungan membeli ini nomor terakhir adalah dia ini hampir nggak ada expiry date. Oke, barang ini actually no expiry date. Oke, karena expirednya tuh pasti ketulis kalau SeaChem ya. Oke, no expiry date. Wow. Jadi kalian nggak perlu buru-buru untuk ngabisin produk ini. Dan produk ini bisa kalian pakai di dalam rumah kalian untuk menjadi sebuah produk yang baik dan kalian bisa pakai saat kebutuhan ekstrim mendadak juga datang. Jadi gue sarankan untuk memiliki produk-produk seperti ini untuk keep your fish at a very optimum level. Jadi kalian bisa memelihara ikan kalian dengan secara optimal. Kalian bisa lihat sendiri dari hasil-hasilnya di sini. Semua ini tidak ada rekayasa. Jadi kalian bisa mendapatkan pH yang kalian mau secara ideal menggunakan produk-produk yang seperti ini. Dia cukup irit. Dengan harga yang relatif masih terjangkau karena masih di 100 ribuan kurang lebih. Dan ini juga nggak ada expiry date dan sangat-sangat irit. Sekali lagi gue terima kasih telah menonton video kita hari ini. Jadi hari ini adalah gue punya video mengenai pH. Dan mudah-mudahan kalian juga menikmati proses yang gue bikin. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye.